Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala nabiyillah. Habibillah. Sayyidina Muhammad ibni Abdullah. Wa ala alihi wa sahabatih wa man tabi'ah. Min yaumina hadha ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Jamaah semuanya yang dirahmati Allah Ta'ala, setelah memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Ta'ala, salawat dan salam buat Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan kali ini, satu hal yang cukup lumayan penting lah untuk kita perhatikan agar supaya kehidupan kita di dunia ini menjadi sesuatu yang sangat bermanfaat untuk akhirat kelak. Sebab gini, Allah Ta'ala berfirman dalam surah Yasin yang isinya Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Al-ayah. Wallahu a'lam bimuradih. Yang bahasa kitanya gini, al-yawma nakhtimu, di hari ini akan kami kunci ala afwahihim, mulut-mulut mereka, wa tukallimuna aydihim, dan akan kami jadikan tangan-tangan mereka itu ngucap, ngomong, cek bahasa orang nam. Wa tashhadu arjuluhum, bukan cuman itu. Wa tashhadu arjuluhum, sampai-sampai kaki-kaki mereka akan menjadi saksi buat mereka sendiri. Bima kanu yaksibun, atas apa yang sudah mereka lakukan di dunia. Nah, dari dasar ini saya teringat satu hadis Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang isinya demikian. U'tu a'yunakum haqqaha minal ibadah. Bahasa kitanya, berikanlah mata-mata kalian hak mata itu untuk beribadah. Atau bahasa gampang nama kieu lah. Ya, mata tong diantepkeun wae paragi melihat apa yang tidak penting. Tapi cobalah sekali-kali mata itu kasih haknya sendiri-sendiri. Sebab gini, hadirin jamaah semuanya. Tiap-tiap anggota tubuh kita ini punya hak. Telinga kita punya hak untuk mendengar. Mata kita punya hak untuk melihat. Kaki kita punya hak untuk berjalan. Perut kita merenyah beteung tah ya, punya hak untuk nyetalah dahar boh naon gitu. Nah, tujuannya apa? Gini, kalau kita perhatikan setiap hari itu biasa kita kasih mata kita untuk melihat, itu biasa ya. Tapi apakah nanti berimbas atau berefek baik terhadap kehidupan nanti, di mana mulut kita sudah dikunci atau tidak? Itu ya pertanyaannya. Ya. Mungkin mata kita tiap hari, biasalah, nonton sinetron kayak, nonton film kayak, nonton apa saja, atau melihat pertandingan kayak, itu biasa kita lakukan. Tapi tahu nggak kita bahwa ada hak mata ya, yang justru tatkala ini tidak kita berikan, itu justru kita akan mencelakakan terhadap diri kita sendiri. Ya. Oleh sebab itu, pantas ya, Nabi kita sampai pepejeh kalau kata orang Sunda mah, wanti-wanti agar supaya tubuh kita, salah satunya mata kita, itu dijadikan mata tubuh yang diselamatkan oleh Allah Ta'ala. Nah, apa saja yang Nabi pesankan itu? Oh tuh, a'yunakum haqqaha minal ibadah. Kasihlah kesempatan mata-mata kalian, kasihlah hak mata-mata kalian, tapi minal ibadah, kasih hak ibadah.
Jangan cuma nonton-nonton biasa doang. Jangan cuma melihat sesuatu yang nggak bermanfaat doang. Tapi justru melihat sesuatu yang akan membuat dia bahagia dunia dan akhirat. Ya. Apa saja yang perlu dikasih kata Nabi? Pertama, gini, ada 3 hal. Ya, ada 3 hal. Berapa menit ya? 10 menitnya. Pokoknya kalau memang tidak cukup, mungkin tinggal di bagian season kedua aja ya. Ini, apa aja? Pertama, an-nadhra fil mushaf. Cobalah kasih kesempatan mata kalian teh untuk melihat. Untuk nonton, melihat. Melihat apa? Mushaf. Melihat Al-Quran. Nih, kalau ngelihat brosur, ya, saya yakin tiap kali kita jalan entah ke mall kayak entah kemana kayak itu suka ada tuh ya, yang ngasih brosur lah, ngasih inilah, ngasih itu. Itu sudah biasa itu. Ternyata kita lihat, kita perhatikan. Tapi kita ada orang yang lewat, kita lihat itu sudah biasa. Tapi coba tolong kasih mata kita ini sesekali ya. Kalau bisa dalam 1 hari itu ya berapa menit doang kek, kan gitu ya. Kasih hak mata kita untuk melihat mushaf. Tapi punten-punten, ini nanti melihat itu ada yang berfungsi, ada tidak. Ya. Gini, orang yang berfungsi itu nanti ada efek dari penglihatan tadi. Contoh kia. Ya. Orang yang ngelihat brosur, ya. Orang ngelihat non Cina tadi brosur, ya. Itu nanti ada imbas. Apa? Kan di dalam brosur itu kan ada tulisan itu cukup 500.000, ya. Anda dapat kunci mobil, kunci motor dan lain sebagainya. Artinya dari setelah melihat tadi itu ada efek, ada imbas penglihatannya. Apa saja efeknya? Nah, makanya pertama cobalah untuk melihat. Yang kedua itu at-tafakkuru fihi. Cobalah berpikir-pikir. Berpikir tentang apa? Berpikir tentang apa yang ada di dalam Al-Quran. Ini salah satu imbas. Coba begini, orang kalau melihat tapi tidak berpikir, artinya itu dia tidak berniat untuk melihat. Orang yang melihat tapi justru dia berpikir, artinya penglihatan dia itu berfungsi. Tadi teh ya, begitu dia dapat brosur, wah cukup 500.000 kan gitu ya. Dia mikir tuh, waduh 500.000-nya. Kayak orang mangkaning gaji teh 4 juta, wah masih bisa. Nah artinya setelah dia melihat, terus dia berpikir dibandingkan terhadap gaji dia, ujung-ujungnya al-i'tibar fi ahsaniha. Dia akan mengambil i'tibar, akan mengambil batasan. Oh, kayaknya saya bisa nih. Cukup nih. Mampu nih untuk melakukan ini. Lantas dia lakukan itu. Nah, kalau memang sudah seperti itu, berarti penglihatan dia itu berfungsi sama sekali. Nah, kita kembalikan kepada diri kita. Setelah kita melihat Al-Quran, setelah kita melihat surah-surah yang ada di dalam Al-Quran, entah itu Al-Ikhlas, entah itu surah Al-Fatihah dan lain sebagainya. Kira-kira pernah nggak kita berpikir tentang apa yang ada di dalam Al-Quran itu? Kalau memang pernah kita melihat, pernah kita berpikir, lantas ada iktibar nggak? Kalau memang tidak ada iktibar, punten, berarti kita belum memberikan hak-hak yang pantas dan penting untuk mata kita sendiri. Kalau memang nanti pas bagian di akhirat, loh kok kita dituntut oleh Allah Ta'ala. Jangan sekali-kali kita menyalahkan Allah. Jangan sekali-kali kita menyalahkan siapa-siapa. Tapi salahkanlah diri kita sendiri. Loh kok kenapa? Karena tadi Nabi sudah ngasih tahu, kasih hak mata Anda. 3 haknya. Pertama, cobalah kasih dia untuk melihat Al-Quran sekali-sekali. Yang kedua, biarkan setelah melihat dia untuk berpikir. Yang ketiga, cobalah jadikan iktibar, jadikan pembahasan penting di dalam pemikirannya apa yang ada di dalam Al-Quran tadi. Kalau ketiga-tiganya ini ada pada kita, berarti mata kita memiliki fungsi yang baik, memiliki hak yang baik. Dan insya Allah akan jadi mata yang diselamatkan oleh Allah Ta'ala dunia sampai ke akhiratnya. Segitu doang. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.